3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4708. Tapi intuisi memberitahunya bahwa orang ini benar-benar yang kuat dari yang lain. Pihak lain seharusnya menemukan identitasnya dalam pertarungannya dengan Asura. Terlebih lagi, sumber dari pihak lain sedang dilahap oleh Asura tertinggi, dan sangat mungkin pihak lain tersebut adalah yang tertinggi dari umat manusia. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari jurang penguburan pedang? Qin Chen tidak menjawab, tetapi mengajukan pertanyaan retoris. Sepertinya kamu masih tidak percaya identitasmu. Bai Ying tertawa, tapi itu benar. Di dunia ini, jika kamu terlalu naif, aku khawatir kamu tidak bisa hidup sampai sekarang. Jika kamu bisa dipilih oleh Jianzhu, kamu seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Brengsek. Saat ini, di satu sisi sungai darah, Kaisar tidak bisa berhenti menekan. Orang tua, jika kamu ingin berbicara dengan orang lain, kamu akan dibunuh. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari sungai darah menyapu dan menyelimuti bayangan putih dalam sekejap, yang membuat hantu bayangan putih berfluktuasi dan menjadi sedikit ilusi. Kaisar sungai darah memarahi, di depan orang dewasa berpura-pura memaksa, hal apa? Bayangan putih terdiam melihat Santo sungai darah mata. Apakah iblis kekacauan kuno ini begitu tidak sabar dan kasar? Kali ini, Qin Chen tidak berbicara. Melihat ini, Bai Ying tidak marah dan berkata kepada Qin Chen, alasan kenapa aku bisa mengenali asalmu adalah karena darah Raja Kegelapan padamu. Pada saat itu, pemimpin klan gelap, Kaisar Kekaisaran Sitian, dihitung oleh kami. Akhirnya, dia dikorbankan untuk dirinya sendiri oleh leluhur paviliun pedang Tongtian. Dia membakar setengah langkah detasemen dan ditekan di jurang maut. Penguburan pedang. Hanya ada satu keluarga kerajaan kegelapan yang menginvasi alam semesta. Oleh karena itu, jika kamu memiliki darah Raja Kegelapan, itu hanya bisa berasal dari Kaisar Sitian. Selain itu, lebih kebetulan kamu adalah Master Kendo. Hati Qin Chen sangat menginspirasi. Pihak lain bahkan tahu bahwa Kaisar Sitian ditekan di jurang penguburan pedang, yang sebelumnya tidak diketahui oleh Asura tertinggi. Bai Ying menghela nafas dan berkata, sayang sekali ketika aku melihat matahari lagi, klan Teran seharusnya mengalahkan klan kegelapan, tapi sekarang tampaknya Kaisar Sitian mungkin belum mati, artinya, nenek moyang Jianzhu terus menekan Kaisar Sitian. Kapan alam semesta ini akan kembali damai? Qin Chen bergerak sedikit di dalam hatinya. Mendengarkan suara Bai Ying. Sepertinya dia memang orang yang kuat dari ras manusia purba, dan juga orang yang kuat. Tapi bagaimana asal mula kekuatan teratas bisa dimakan oleh Asura tertinggi? Berani menanyakan nama penatua Qin Chen bertanya dengan cemberut. Haha, jutaan tahun yang lalu, aku memang punya gelar, Wuji. Bai Ying tersenyum, tapi Qin Chen bisa mengenali kepahitan senyuman itu. Setelah tertawa, dia berhenti dan menjawab, yang tertinggi. Penatua Wuji. Di dunia yang kacau, Wu Di tiba-tiba berseru. Penguasa iblis jurang, penguasa semua jiwa dan penguasa api surga juga terkejut. Wu Di, apakah kamu kenal pria ini? Qin Chen lewat. Sedikit penasaran. Kenapa, semua orang sepertinya pernah mendengar tentang orang ini. Wu Ji adalah tetua tertinggi dari sekte Tianji. Wu Di berkata dengan bersemangat. Tuan iblis jurang juga berkata dengan suara yang dalam, saya telah mendengar tentang pria ini. Dia adalah orang kuat yang terkenal dari umat manusia di zaman kuno. Namun, ketakutannya tidak didasarkan pada kultivasi. Dalam hal kultivasi, dia hanya yang tertinggi di periode selanjutnya, yang jauh lebih buruk daripada yang kuat seperti Jianzhu. Tapi yang mengerikan tentang dia adalah caranya. Dia bertanggung jawab atas takdir dan jalan surga. Dia pintar dan banyak akal. Dia bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan berkali-kali. Orang inilah yang menghancurkan serangan iblis kita. Klan. Dia adalah jenderal besar dari sekte Tianji dan klan Teran. Semua roh dan api surgawi juga mengangguk. Pada masanya, nama yang tertinggi bergema di seluruh alam semesta. Penatua Wuji dari sekte Tianji. Jalan ringan Qin Chen. Bayangan putih itu terkejut. Saya tidak bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat asal-usul kursi ini. Qin Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Wu Di muncul di sini.
Apakah kamu kenal pria ini? Jalan ringan Qin Chen. Dia, Wuji Zizun melihatnya dan mengerutkan kening. Kultivasi pria ini adalah kekuatan Tianji. Haruskah dia menjadi orang dari sekte Tianji kita? Tapi saya tidak tahu siapa itu. Kamu adalah tetua tertinggi dari sekte Tianji. Apakah kamu tidak mengenalnya? Orang suci Sungai Darah mendengus. Bayangan putih melirik leluhur dari Sungai Darah. Sekarang saya tahu. Dikatakan bahwa dewa dan iblis kuno Anda yang kacau sangat kuat, tetapi tiba-tiba menghilang di sungai waktu yang panjang. Bagaimana Anda mati? Bagaimana kamu mati? Orang suci Sungai Darah mengerutkan kening. Tentu saja bodoh, kata Bai Ying. Orang suci Sungai Darah azeng. Reaksi yang baru saja datang, pihak lain memarahi diri sendiri, segera jengkel menjadi marah. Kamu. Ini akan meledak dalam sekejap. Bayangan putih berkata, tidak bodoh untuk mati, bagaimana bisa mati? Meskipun orang ini adalah anggota sekte Tianji, dia dapat mendekati ambang pintu Tianzun dengan semua prestasinya. Di sekte Tianji, dia hanya dapat dianggap sebagai diaken atau junior. Saya seorang penatua tertinggi. Bagaimana Anda bisa mengenal setiap murid sekte Tianji? Wajah Wu tiba-tiba menjadi malu. Tapi memang, seperti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat Wuji yang lebih tua. Wudi melirik Wudi dan berkata, aku melihat kekuatan surga padamu. Angin tidak terlihat. Haruskah kamu dari Sunmen? Pemimpin Sunmen tidak bahagia dan pahlawan. Sayangnya, dia meninggal dalam Huz. Pertempuran rahasia. Tampaknya nafasmu telah tersumbat sepanjang tahun. Itu telah membusuk dan membusuk. Jika kamu terus melakukannya, kamu akan dikutuk oleh angin. Kekuatan surgawi ini dapat menghilangkan sebab dan akibat dari bencanamu. Bantuan takdirmu untuk bangkit kembali. Bayangan putih mengacu pada sedikit ledakan. Dalam tubuh Wudi, aliran material gelap yang busuk dan layu keluar dalam sekejap, lalu berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Wudi hanya merasa bahwa tubuhnya jernih dan transparan, seperti tubuh rusak seorang lelaki tua yang sekarat, tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki muda yang penuh vitalitas. Ini, seni takdir. Wudi tampak bersemangat dan dengan cepat memberi hormat. Murid Wudi, saya telah bertemu dengan Wuji yang lebih tua. Nak, apakah kamu yakin pria ini milik keluargamu? Orang suci Sungai Darah bersenandung dingin, tidak boleh ada kesalahan. Wudi berkata dengan tergesa-gesa, sesepuh ini, sekte Tianji dibagi menjadi 8 sekolah. Mereka adalah Qian Kun Zesun, Kanli dan Gendui. Para murid memang dari Sunmen, dan pemimpin Sunmen tidak senang. Dia berjuang keras dalam pertempuran Huz pertama. Akibatnya, setan dan yang gelap menghilang. Terlebih lagi, hanya pejabat senior sekte Tianji yang dapat melakukan keterampilan takdir dan tetua Tiadao dari Wuji. Tidak ada yang salah dengan itu. Wudi menegaskan, anak muda, apakah kamu percaya pada identitasmu sekarang? Kata yang tertinggi sambil tersenyum. Yang lebih tua ada di sini. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Qin Chen tidak meragukan orang ini, tapi sekarang dia melihat pengakuan Wudi dan langsung mempercayai identitas satu sama lain. Karena Qin Chen sendiri juga memupuk kekuatan takdir. Sebelum saat itu, Qin Chen jelas merasakan nafas takdir yang kuat. Nafas takdir ini, murni tiada taraf, memang jalan takdir alam semesta ini. Hal lain bisa disamarkan, tapi nafas takdir tidak pernah bisa disamarkan. Bahkan orang-orang gelap hari ini dapat bertahan hidup di alam semesta, tetapi mereka hanya bertahan hidup. Jauh dari cukup untuk mengendalikan jalan teratas alam semesta. Melihat Qin Chen, Bai Ying menghela nafas. Alasan mengapa saya di sini adalah karena saya dikepung oleh klan kegelapan yang kuat dalam Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Jiwa saya runtuh di tempat, dan tubuh saya dibawa kembali oleh klan gelap, menjadi makanan bagi tanah leluhur yang gelap. Puff, Qin Chen hampir menyembur keluar. Orang ini dipukuli dan semangatnya runtuh. Mau tak mau terkejut dan berkata, generasi yang lebih tua telah jatuh. Sekarang apa yang kamu lakukan? Apakah itu mengejutkan? Bayangan putih tidak bisa berkata-kata, meskipun saya dipukuli roh runtuh. Tetapi saya tidak sepenuhnya jatuh, tetapi di sungai panjang takdir, meninggalkan tubuh sejati. Ketika tubuh saya jatuh, tubuh sejati saya kembali langsung ke tempat ini dan bangun kembali asalnya. Sayang sekali meskipun saya dibangkitkan oleh tubuh asli saya,
tubuh asli saya juga langsung muncul di tempat leluhur yang gelap karena sumber utama saya dibawa ke tempat leluhur yang gelap. Saya terjebak di sini dan tidak bisa pergi. Qin Chen terkejut, masih bisakah seperti ini? Tubuh telah dihancurkan, roh telah menghilang, sumbernya telah runtuh, dan dapatkah dihidupkan kembali? Qin Chen juga mengendalikan sebagian dari jalan takdir. Dia bahkan telah melihat sungai takdir yang panjang, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Dia bisa meninggalkan tubuh aslinya di sungai panjang takdir. Setelah runtuhnya tubuh nyata akan keluar dari sungai panjang takdir dan membentuk kembali yang kedua. Tidak mengherankan, jalan cahaya bayangan putih, kekuatan takdir, sangat kuat. Anda tidak pernah mempraktikkan jalan takdir, tentu saja tidak tahu nasib luar biasa dari sungai panjang. Di dunia ini, ada beberapa jalan khusus yang sangat kuat. Misalnya, jalan waktu sangat aneh. Kamu bisa melihat masa lalu dan masa depan saat memasukinya. Contoh lainnya adalah jalan reinkarnasi, yang dapat mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati. Contoh lainnya adalah jalan kematian. Sang master dapat meninggalkan kesadarannya dan memasuki dunia bawah untuk menjalani kehidupan kedua. Hal yang sama berlaku untuk takdir. Segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari nasib sebab dan akibat. Ini adalah salah satu jalan tertinggi di alam semesta. Jika Anda benar-benar mengendalikan takdir, Anda dapat meninggalkan tubuh sejati di sungai takdir yang panjang. Tubuh sejati ini bisa mengikuti sungai panjang takdir. Gelombang demi arus, jika Anda menghadapi takdir yang terputus, Anda dapat mengubah hidup Anda melawan langit, melompat keluar dari sungai takdir yang panjang, dan kemudian mengendalikan takdir. Pembicaraan tertinggi. Begitu menakjubkan, Qin Chen berpikir, tampaknya setelah meninggalkan benua Heiyu, Ben Shao akan pergi ke sungai panjang takdir dan melihat dengan jelas. Ini adalah benua Heiyu. Sungai panjang takdir adalah kekuatan alam semesta. Jika Anda mengerahkannya langsung di sini, Anda mungkin diperhatikan oleh beberapa orang kuat dari kelompok gelap di benua Heiyu. Oleh karena itu, kami hanya dapat menanyakannya setelah meninggalkan daratan Heiyu. Mendengar ini, Wu Ji tidak bisa menahan tawa. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Takdirmu sangat buruk. Hanya mereka yang bertanggung jawab atas takdir yang bisa berjalan di dalamnya. Jika orang biasa yang kuat, bahkan orang yang paling penting sekalipun, buru-buru ke dalamnya, mereka juga akan berasimilasi dengan kekuatan takdir dan menjadi bagian dari takdir. Tidak peduli seberapa kuat orang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Karena dalam hidup ini, manusia bergantung pada takdir, dan tidak ada yang bisa lepas dari belenggu takdir. Jalan ringan Qin Chen, jalan takdir saja, tidak hanya kamu yang akan. Saat suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Bersenandung, nafas takdir melintas dari matanya. Anda, murid Wu Ji Zizun tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan keheranan yang tak tertandingi. Dia menatap Qin Chen dan terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan takdir? Wu Di tiba-tiba berkata, Tetua Wu Ji, dia masih memiliki tatanan surga. Apakah kamu punya pesanan? Wu Ji terkejut, dan pelangi muncul dari matanya. Saat ini, dia menatap Qin Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia bukan hanya keturunan leluhur pedang, tetapi juga memiliki tatanan surga. Apakah kamu yang difirmankan dewa pada masa itu? Wu Ji Zizun bergumam pada dirinya sendiri, menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Ekspresinya sangat menarik. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Wu Ji Zizun tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, tidak sia-sia aku telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, tapi saya telah bertemu dengan generasi muda ras manusia kita. Datang saja ke sini, saya memiliki hal penting untuk membantu Anda. Anda tahu, jika tidak bisa dilakukan, alam semesta akan tamat. Ada apa? Sangat serius. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, kultivasi junior dangkal, dan bahunya sangat lembut. Saya khawatir dia tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat dari tuannya. Wu Ji Zizun memandang Qin Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu seberapa kuat itu. Dia menghela nafas dan berkata, ratusan juta tahun yang lalu, klan gelap menyerbu di bawah kepemimpinan iblis, dan banyak kekuatan klan kami bangkit untuk melawan.
Meskipun mereka mencoba segala cara untuk merancang keluarga kerajaan, pemimpin dari klan gelap, untuk membuat mundur klan gelap, itu hanya masalah fakta. Ini bijaksana. Kita semua tahu bahwa meskipun orang-orang gelap telah mundur, mereka pasti akan kembali. Nanti, saya hidup kembali di tempat leluhur yang gelap ini. Saya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, hanya untuk mengetahui cara orang-orang gelap. Dalam perang itu, meskipun kelompok gelap mundur, mereka mengambil daging dan asal-usul orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua keluarga kita. Alasan mengapa tempat leluhur gelap yang Anda lihat dapat bergabung dengan jalan surgawi alam semesta adalah karena ada banyak orang kuat yang terkubur di sini. Dan alasan mereka melakukan ini adalah untuk melahap asal-usul alam semesta. Qin Chen mengerutkan kening, melahap asal mula alam semesta? Tidak buruk. Pemimpin tertinggi mengangguk, tahukah Anda mengapa orang-orang gelap ingin menyerang alam semesta kita? Qin Chen berkata, bukankah untuk menduduki wilayah? Tentu saja tidak. Wuji tertinggi menggelengkan kepalanya, untuk yang kuat di lautan alam semesta, wilayah bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, alam semesta akan menghadapi era bencana terakhirnya. Jika tidak bisa melewati era bencana, seluruh alam semesta akan penuh dengan makhluk. Itu akan dimusnahkan. Oleh karena itu, tujuan dari kelompok gelap bukanlah untuk menempati alam semesta sama sekali. Qin Chen ragu, era bencana. Wuji, tertinggi dan tak bisa berkata-kata. Sudah waktunya. Yang dipedulikan bocah ini adalah ini. Era bencana adalah akhir dari alam semesta ini. Setiap alam semesta memiliki rentang hidup. Meskipun kelahiran kembali setiap era dapat berlanjut, cepat atau lambat akan berakhir. Suatu hari, ketika alam semesta mencapai akhir hidupnya, ia akan langsung runtuh di era terakhir. Pada saat itu, semua makhluk di alam semesta akan jatuh. Hanya mereka yang telah mencapai detasemen yang dapat masuk ke dalam lautan alam semesta, dan bahkan jika alam semesta dihancurkan, mereka dapat terus ada. Agung menjelaskan. Hari kehancuran alam semesta, Qin Chen berbisik, ya, tuanku, alam semesta juga memiliki rentang hidup. Dari kekacauan, lahirnya Hongmeng dan lahirnya makhluk Taichu kita adalah lahirnya alam semesta. Seiring berlalunya waktu, alam semesta secara bertahap akan menjadi dewasa, dan pada saat yang sama, ia juga akan menjadi dewasa. Ke periode penurunan, selama 1 hari. Jika alam semesta tidak dapat mendukung kelahiran kembali era berikutnya, ia akan runtuh sepenuhnya, dan era terakhir disebut era bencana. Era bencana adalah akhir dari alam semesta. Pada saat ini, orang suci Sungai Darah itu tiba-tiba berkata, apakah alam semesta itu di era bencana? Qin Chen mengerutkan kening. Belum, tapi segera. Saya khawatir alasan mengapa iblis akan bekerja sama dengan yang gelap adalah karena mereka mengetahui hal ini. Mereka ingin benar-benar melangkah ke detasemen sebelum era bencana, dan dapat melintasi alam semesta dan menemukan sinar kehidupan. Orang kuat yang melepaskan diri dari dunia bahkan dapat membentuk tanah suci untuk melindungi keluarganya. Setan Yuan melakukannya untuk alasan mereka sendiri. Suara tertinggi Wuji. Nah, apa alasan untuk menghancurkan alam semesta yang melahirkan dirinya sendiri karena ini? Orang suci Sungai Darah mengeluarkan dengungan dingin. Suehe, kamu benar. Ledakan. Di tubuh Qin Chen, di dunia yang kacau, suara Hong Huang Zulong juga bergemuruh. Kita dan makhluk lain lahir dan besar di alam semesta ini. Alam semesta adalah orang tua kita, dan mereka hancur bersama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lahir dalam kekacauan, milik kekacauan, bukanlah hasil akhir dari kita. Suara Hong Huang Zulong dingin dan galak. Jika Anda mengandalkan upaya Anda sendiri untuk mencapai detasemen, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda mencoba melahap asal mula alam semesta untuk melanggar aturan alam semesta dan mencapai detasemen, itu bukan apa-apa. Suara Hong Huang Zulong datang, yang membuat Wuji terlihat sangat menginspirasi. Pria top lainnya, mendesis. Anak ini, Wuji Zizun menatap Qin Chen dan mendesah. Dia menghela nafas dan berkata, asal-usul alam semesta sangat berharga. Ini bukan hanya untuk yang kuat di alam semesta kita. Begitu mereka melahap asal-usul alam semesta, mereka akan memiliki kesempatan untuk menekan aturan jalan surga dan mencapai detasemen bahkan jika itu orang asing. Jika Anda bisa mendapatkan asal-usul alam semesta,
Anda juga bisa mendapatkan metamorfosis, dan dalam waktu yang sangat singkat, Anda bisa melangkah ke detasemen. Meskipun benua gelap adalah kekuatan laut alam semesta, mereka seharusnya menjadi sisa alam semesta setelah memasuki era bencana. Namun, banyak orang super kuat lahir dalam kelompok mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di lautan alam semesta. Grup kami sendiri, namun, sangat sulit bagi keturunan mereka untuk membuat detasemen baru. Selain berkultivasi dan bertarung di lautan alam semesta, itu adalah jalan pintas untuk menjara asal mula alam semesta yang tidak pernah mengalami era bencana. Setiap alam semesta memiliki kekuatan uniknya sendiri. Alam semesta tampaknya sama, tetapi sebenarnya berbeda. Jika Anda membiarkan keluarga kerajaan dari klan gelap melahap asal mula alam semesta, begitu Anda melangkah ke ranah detasemen di masa depan, Anda bisa memilikinya. Dua kekuatan alam semesta yang berbeda. Sangat mungkin untuk mencapai level baru dalam keadaan detasemen. Lagi pula, meskipun detasemen adalah kata ganti terkuat, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, serta tingkat detasemen yang berbeda. Seru Wuji, ada berbagai tingkat detasemen? Qin Chen terkejut. Detasemen adalah level terkuat yang dia tahu. Aku tidak tahu apakah ada peringkat lain di luar itu? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Wuji Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda bertanya kepada saya bertanya siapa yang akan pergi. Qin Chen. Wuji Zizun berkata, saya hanya seorang Zizun. Saya bahkan belum mencapai setengah langkah. Tidakkah menurut Anda masalah Anda terlalu sulit? Jika saya tahu, saya akan menerobos sendiri, dan saya akan melakukannya berbicara denganmu di sini. Qin Chen. Wuji melanjutkan, klan iblis seharusnya membuat kesepakatan dengan klan gelap, yaitu untuk mengendalikan alam semesta bersama dan melahap asal-usul alam semesta bersama. Dan asal-usul alam semesta tidak begitu mudah untuk ditelan. Jika Anda ingin menelannya, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ketika langit dan bumi mulai terbuka, semuanya masih dalam keadaan paling primitif, dan kekuatan asli alam semesta akan terungkap. Faktanya, makhluk awal ini memiliki peluang terbaik. Namun, saat langit dan bumi baru mulai terbuka, roh Tai Sisheng masih dalam keadaan kacau, dan tidak ada seorang pun. Tidak mungkin makhluk purba mencapai tingkat tertinggi. Yang kedua adalah saat alam semesta dihancurkan. Untuk melahap alam semesta dan mencapai detasemen, iblis dan orang-orang gelap tidak segan-segan menghancurkan alam semesta, yang juga menjadi alasan mengapa kita harus berjuang sampai mati. Mereka tidak berusaha mengendalikan alam semesta, mereka berusaha menghancurkannya. Qin Chen kaget, jadi begitu. Binatang buas. Saluran dingin sungai darah. Tiba-tiba, penguasa iblis jurang merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia memiliki mata yang tajam pada dirinya sendiri, dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Tuan, itulah yang dilakukan nenek moyang kita. Itu tidak ada hubungannya dengan generasi muda kita. Tuan iblis jurang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Wuji memandang Master Yuan Mo dan sedikit terkejut. Orang-orang Yuan Mo ini sangat bertubuh. Di pupil matanya, ada cahaya dingin mekar. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, orang suci sungai darah mendengus, saya peringatkan Anda, pria ini berada di bawah komando orang dewasa, Anda berani menyentuh rambutnya. Lihat bagaimana saya mengajari Anda. Terima kasih, Tuan Suehe. Penguasa iblis jurang bergegas untuk memberi hormat. Meskipun Wuji Supreme kedinginan, dia tidak memulai. Dia hanya menghela nafas, mudah dilakukan sekarang karena ada setan Yuan di sini. Wuji tertinggi menghela nafas, Anda mungkin tidak tahu bahwa tujuan klan gelap untuk mendirikan tanah leluhur yang gelap bukan hanya untuk menghindari penindasan oleh asal mula alam semesta. Tujuan lain dari klan gelap adalah untuk mengambil harta karun klan iblis jurang. Harta karun ini adalah harta karun teratas yang ada pada awal kelahiran iblis. Itu terletak di neraka-neraka. Itu bisa mengendalikan jalan surga pada iblis. Selama orang-orang gelap mendapatkan harta ini, mereka dapat langsung melahap jalan surga di dalam iblis dan menghancurkannya. Wilayah iblis. Dan, dengan bantuan harta ini, kita bisa melahap seluruh asal-usul alam semesta setelah melahap dunia jahat dan jalan surga. Saat suara Wuji jatuh, Qin Chen dan penguasa iblis Yuan tidak bisa tidak saling memandang. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like,
videonya, komen, subscribe, dan share.